Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan tentang membaca. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang membaca bersuara. Salah satu jenis membaca. Setelah membaca kita pilih jadi dua ya. Satu, membaca bersuara dan membaca tanpa suara. Kali ini kita akan membicarakan bagian yang pertama, yaitu membaca bersuara. Setelah selesai menonton video ini, saya harapkan mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep membaca bersuara. Sehingga mahasiswa bisa membedakan beda membaca bersuara dengan membaca tanpa suara dari segi teorinya. Baik. Jadi pemilahan membaca menjadi dua, yaitu bersuara dan tanpa suara itu dilakukan berdasarkan terdengar atau tidaknya suara orang yang membaca. Jadi kategori membaca bersuara dan tidak bersuara itu dibuat berdasarkan terdengar atau tidaknya suara orang yang membaca. Nanti kita bisa membuat kategori yang lain berdasarkan hal yang lain lagi. Sebenarnya banyak istilah yang bisa digunakan dan sering dipakai orang secara berganti-ganti ya. Untuk membaca bersuara itu sering juga disebut membaca nyaring ya, membaca nyaring karena suaranya memang terdengar ya. Kemudian untuk membaca tanpa suara, sini sering disebut sebagai membaca di dalam hati. Kita lanjutkan. Nah, pembaca menyaringkan suaranya dengan tujuan agar bacaannya, isi bacaannya itu terdengar oleh orang lain. Jadi orang mengeraskan suara atau menyaringkan suara pada saat membaca dengan tujuan bisa didengar oleh orang lain. Nah, tapi mungkin kita menemukan ya orang yang membaca tanpa sengaja dengan suara. Nah, itu sebenarnya satu kelemahan ya, satu kesalahan. Bacaan untuk diri sendiri kemudian disuarakan. Nah, itu tidak boleh karena nanti mungkin akan mengganggu orang lain. Baik. Nah, membaca bersuara itu tadi sering disebut sebagai membacakan. Nah, membacakan. Mengapa disebut membacakan? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa karena di sini pembacaannya dilakukan bukan untuk diri sendiri, ya, tetapi untuk orang lain, sehingga kita menemukan istilah membacakan. Jadi istilah membaca bisa kita sebut sebagai kegiatan membaca untuk diri sendiri, sedangkan untuk membaca untuk orang lain kita sebut membacakan. Itu perbedaan istilah membaca dengan membacakan. Nah, mengapa kita membacakan? Nah, ini ada alasannya ya. Ini tujuan kita membacakan adalah agar isi bacaan didengar dan dipahami oleh orang lain. Ya, agar isi bacaan didengar dan dipahami oleh orang lain. Mungkin nanti akan jelas ini setelah kita lihat contohnya ya, dalam kegiatan apa kita menyaringkan suara kita pada saat membaca. Contoh kegiatan membaca bersuara. Nah, ini yang pertama adalah ketika seorang ibu membacakan cerita untuk anaknya. Kita ingat ya, waktu kecil ibu kita mengambil buku, kemudian beliau membacakan cerita itu untuk
kita ya, untuk anaknya. Dan pasti supaya kita dengar, ibu itu harus menyuarakan gitu ya, tidak membaca di dalam hati. Baik, kemudian yang kedua, seorang guru yang membacakan pengumuman untuk murid-muridnya. Nah, mengapa pengumuman itu harus dibaca nyaring? Ya, karena namanya pengumuman ya, hari itu harus didengar oleh para murid. Supaya sampai isi pengumuman itu kepada murid. Kemudian berikutnya seorang penyiar radio. Seorang penyiar radio ketika siaran mungkin ya. Seorang penyiar radio ketika siaran, dia membacakan teks atau membacakan sesuatu untuk didengar oleh pendengarnya, oleh audiensnya. Tetapi ketika seorang penyiar radio membaca untuk dirinya sendiri, nah dia tidak akan membaca nyaring. Tetapi dia ketika dia misalnya membaca-baca naskah untuk persiapan ya, melihat-lihat daftar acara dan sebagainya, dia pasti tidak disuarakan karena untuk kepentingannya sendiri. Jadi seseorang itu membacanya disuarakan, kegiatan membacanya berubah jadi membacakan ketika pembacaannya itu ditujukan kepada orang lain. Kembali lagi tadi mungkin ada orang yang masih sebenarnya dia tidak meniatkan untuk didengar oleh orang lain, tetapi membacanya disuarakan. Nah, itu satu kesalahan ya, tidak boleh terjadi. Ini yang harus diajarkan kepada para siswa kita. Ya, seorang penyiar televisi juga ya pada saat membacakan sama tadi dengan itu. Kemudian membaca bersuara itu sering disebut sebagai membaca nyaring. Nah, sering juga disebut membacakan tadi ya. Dan sebenarnya istilahnya sebenarnya bukan membaca tetapi membacakan. Kemudian dalam bahasa Inggris itu sering disebut loud reading. Karena memang bising begitu ya, nyaring. Sering kita menyebutnya keras begitu ya, membaca dengan suara keras. Dan sebenarnya ada ya, bukan hanya keras, ada orang yang membaca sambil berbisik misalnya. Nah, itu bisikan itu juga mengganggu orang lain sebenarnya. Tidak boleh kita lakukan misalnya di tempat umum kita membaca sambil berbisik apalagi disuarakan. Ini sangat mengganggu ya, jadi noise mungkin ya, jadi gangguan suara bagi orang lain. Pada saat kita dalam kendaraan umum misalnya atau di tempat-tempat umum, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana syarat membacakan itu? Jadi seorang yang membacakan biasanya seseorang diminta untuk membacakan itu karena dia dianggap mampu ya, memiliki kemampuan untuk membacakan. Karena nanti orang yang tidak mampu membacakan dengan baik mungkin tidak akan diminta membacakan ya, kecuali karena terpaksa mungkin. Sehingga ada orang nanti yang profesional ya membacakan. Para penyiar radio, penyiar televisi, mereka adalah profesional dalam membacakan. Mereka punya teks berita ya, kemudian dibacakan dengan sangat baik. Nah, yang pertama adalah dia harus memiliki kemampuan suara. Yang pertama, kecukupan volume. Jadi seorang yang membacakan harus memiliki volume suara yang cukup untuk didengar oleh orang lain. Nah, sekarang sebenarnya kemampuan ini sudah dibantu dengan adanya alat-alat elektronik ya, dengan mic, dengan pengeras suara yang sangat cukup. Kemudian yang kedua, kemampuan melafalkan huruf kata itu dengan tepat ya nanti. Nah, ini misalnya lafal dengan lapal, dengan laval itu beda ya, beda pengertian. Dan seorang pembaca itu harus mampu mengucapkannya dengan tepat. Misalnya untuk F, V, P misalnya ya, kemudian Z, J. Nah itu sebenarnya di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu rumit ya, tapi kalau kita membaca teks dalam bahasa Arab itu sangat kompleks ya. Kata-katanya lafalnya sangat sulit sehingga harus dipelajari secara intensif.
Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini tidak kalah pentingnya dan sangat berpengaruh terhadap pemahaman isi dan makna dari sebuah kalimat, yaitu pengelompokan kata, atau sering ada orang menyebutnya fraseologi. Jadi dari segi suara dia harus minimal memiliki 3 kemampuan, ya. Kemudian yang kedua, kontak mata. Nah, seorang pembaca yang baik, seorang yang diminta membacakan, terutama dalam event-event yang resmi ya, dia harus mampu mengatur pandangan secara harmonis antara melihat bacaan dengan melihat ke arah pendengar. Tidak boleh ya seorang yang membacakan itu terpaku pandangannya pada teks yang dibacakan. Jadi dia harus melihat sebentar ke dalam teks, sebentar ke pendengar, tetapi jangan terlihat kaku, yaitu harus terlihat mengalir ya dan tidak mengganggu begitu ya. Nah, ini tentu harus dilatih. Bagaimana cara mengatur pandangan ini, membagi pandangan antara melihat ke dalam teks atau melihat ke dalam bacaan dengan melihat ke arah pendengar. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan memahami dan mengekspresikan suasana bacaan. Nah, ini biasanya sangat terasa ya dalam teks yang formal, misalnya pengumuman, pidato kenegaraan atau pidato dalam upacara-upacara resmi. Nah, itu harus terekspresikan juga dengan baik. Jadi bukan sekadar menyampaikan, menyuarakan isi bacaan, tetapi juga harus pertama si pembaca itu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami isinya. Dia harus paham dulu isinya. Oleh karena itu, seorang yang akan membacakan harus mempelajari dulu ya sebelum dibacakan langsung. Kemudian yang kedua adalah mengekspresikan suasana bacaan. Suasana formal harus tampak di situ. Untuk bacaan sastra tentu saja ini lebih kaya ya ekspresinya, dan itu harus muncul di dalam mimik, harus dirasakan oleh pendengar dari segi suara, kemudian dari segi penampilan dia. Gitu ya. Jadi ini ada 3, dan sebenarnya bisa kita lihat, bisa kita tambah lagi dengan kemampuan yang lain. Nanti kita bicarakan dalam kesempatan berikutnya. Kemudian ini sekadar contoh saja, contoh pengelompokan kata ya. Ada kalimat yang berbunyi, anak laki-laki itu, seperti ini, anak laki-laki itu baru saja pulang dari rumah sakit. Nah, kalimat ini harus dibaca menjadi 3 kelompok. Jadi dia dibaca, anak laki-laki itu baru saja pulang dari rumah sakit. Tidak boleh misalnya ada orang membaca, anak laki-laki itu baru saja pulang dari rumah sakit. Nah, ini cara pengelompokan yang kurang tepat. Jadi harus dibaca, anak laki-laki itu baru saja pulang dari rumah sakit. Begitu ya. Atau mungkin bisa juga dibaca, anak laki-laki itu baru saja pulang dari rumah sakit. Nah, bisa ya, tapi mungkin lebih kena kalau kita itu kan, anak laki-laki itu baru saja pulang dari rumah sakit. Ini jadi ada perhentian di tengah yang kita sebut dengan jeda. Jadi ini juga kemampuan ini harus dilatih. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.